inspirasi kita pada malam hari ini. Oke, tunggu sebentar ya, mungkin ada sedikit. Oke, kita lanjut. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada cendekiawan desa yang telah memfasilitasi kami untuk mendapatkan lebih banyak informasi terkait beasiswa, terutama beasiswa di luar negeri. Dan pastinya terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang pada malam hari ini telah bergabung bersama kami. Dan pastinya teman-teman ya, kalau kita ngomongin soal beasiswa, kita menyadari bahwa kuliah ke luar negeri itu adalah sebuah keputusan yang sangat besar dan juga penuh dengan pertimbangan, seperti restu orang tua, terus kesiapan mental dan fisik teman-teman juga sangat dipertimbangkan ya untuk menghadapi perbedaan budaya, perbedaan bahasa, serta cuaca yang jelas perbedaannya cukup ekstrim juga. Dan yang dirasa tidak kalah pelik adalah soal budaya hidup, maksud saya soal biaya hidup di luar negeri yang mungkin saja kalau kita pikir-pikir itu bisa lebih tinggi dari tempat asal kita. Dan salah satu cara terbaik untuk meng-overcome hal tersebut adalah dengan memperoleh beasiswa. Seperti halnya Kak Andri Maulana yang alhamdulillah telah berhasil meraih beasiswa ICCR atau Indian Council and Cultural Relation di India. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, India itu adalah sebuah negara yang penuh dengan keunikan budaya dan juga negara berbahasa Inggris terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Dan Kak Andri adalah salah satu mahasiswa dari Indonesia yang berkesempatan untuk berkuliah di sana. Oke, tak kenal maka tak sayang teman-teman. Izinkan saya menyampaikan CV singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Oke, jadi Kak Andri lahir pada 15 Mei 1993. Beliau adalah alumni STKIP PGRI Bandar Lampung, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kemudian Kak Andri melanjutkan S2-nya di Universitas Lucknow, India pada tahun 2019. Kak Andri juga pernah menjadi presenter untuk International Seminar on Cross-Cultural Communication di National PG College Lucknow. Dan Kak Andri juga pernah nih menjadi presenter untuk seminar nasional One Day Interdisciplinary di Lucknow Christian College. Wah, luar biasa sekali. Selain itu, Kak Andri juga pernah nih berpartisipasi menjadi relawan di Kampung Inggris Pare pada tahun 2019 sampai dengan, maksud saya pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Nah, melihat sepak terjang Kak Andri yang sangat luar biasa dan menginspirasi, tentu saja membuat kami, para pemburu beasiswa, penasaran nih Kak, bagaimana sih tips atau kiat-kiat dari Kak Andri untuk bisa berkuliah S2 di negeri Bollywood dengan beasiswa. Oke, langsung saja dipersilahkan kepada Kak Andri Maulana untuk membagikan pengalaman serta ceritanya kepada teman-teman semua. Dan untuk teman-teman audiens, dipersilakan untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu selama Kak Andri menyampaikan materinya. Oke, kepada Kak Andri dipersilakan. Terima kasih Kak Shalia. Shalia ya? Iya. Terima kasih Kak Shalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Maulana. Saya berasal dari Lampung dan sekarang sedang menempuh pendidikan master di University of Lucknow di India. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada cendekiawan desa, kepada Mr. Wahyu, kepada Kak siapa tadi namanya? Dan teman-teman yang lain karena telah memberikan wadah untuk berbagi, untuk sharing pengalaman. Dan saya melihat tadi sebelum dimulainya acara ini, saya melihat video-video adik-adik yang belajar bermain. Nah, di situ saya melihat ini kayak jadi
puncak pengabdian tuh di situ gitu. Ketika kita udah memutuskan diri jadi volunteer untuk mengabdikan diri, apalagi ke pendidikan, itu menurut saya hal yang sangat luar biasa, dan saya sangat bahagia sekali bisa berada di tengah-tengah teman-teman di sore hari ini, di sore waktu India. Dan kalau boleh saya cerita, saya kenal Mr. Wahyu ini di kampung Inggris, ya, tepatnya tahun 2019. Beliau ini juga senior saya. Alhamdulillah kita berada dalam satu lembaga yang sama. Waktu itu menerima beasiswa di kampung Inggris, dan beliau juga salah satu mentor yang luar biasa sekali, menginspirasi kita, junior-juniornya juga pada waktu itu. Kemudian mungkin saya kalau mau bicara tentang beasiswa, ya, beasiswa khususnya ICCR. Jadi ini adalah, menurut saya ini adalah beasiswa yang bisa dibilang cukup mudah untuk diraih buat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen berkesempatan kuliah di luar negeri, mungkin ini menjadi salah satu pilihan, karena mengingat proses pendaftaran dan segala macam itu relatif lebih mudah dibanding yang lain. Walaupun ini mungkin tidak terlalu bergengsi, ya, negaranya bukan tujuan utama, tapi kalau teman-teman untuk cari alternatif untuk kuliah di luar negeri, mungkin India dan ICCR menjadi salah satu rekomendasi. Kemudian mungkin Mister boleh share materinya. Nah. Gimana, Andri? Udah kelihatan? Udah, Mister. Oke. Jadi pada dasarnya ICCR ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah India di bawah Kementerian Luar Negeri, dan fokusnya di cultural relation dan lain sebagainya. Jadi salah satunya ini adalah memberikan beasiswa kepada beberapa negara, termasuk Indonesia, kemudian beberapa negara di Asia Selatan seperti Sri Lanka, kemudian negara-negara di Afrika, ada di Mongolia, dan beberapa negara tetangga di India. Nah, kemudian beasiswa ini juga di Indonesia itu mungkin ada beberapa skema penerimaan. Jadi yang paling banyak itu ada yang namanya GSS atau General Scheme Scholarship. Nah, di situ istilahnya itu adalah jalur umum. Kemudian selain itu juga ada jalur lewat skema khusus, ada yang khusus untuk belajar budaya, kemudian seni tari, bahkan ada yang khusus untuk belajar masakan-masakan India. Nah, tetapi yang saya tahu selama ini kebanyakan teman yang satu angkatan ataupun beberapa teman award di ICCR juga mereka rata-rata dari General Scheme Scholarship atau dari skema umum. Nah, kemudian bisa ini Mister scroll ke atas sedikit. Oke, nah jadi kemudian kalau kita bicara tentang apa aja yang kita dapat dari beasiswa ini, yang pertama itu kita mendapatkan biaya kuliah itu gratis sampai kita selesai studi. Kemudian selain itu kita juga mendapatkan uang buku, jadi keperluan untuk buku kita itu juga di cover oleh ICCR. Kemudian ada biaya riset untuk PhD ataupun master, dan kemudian kita mendapatkan visa student itu juga gratis. Nah, selain itu kemudian untuk biaya hidup atau
bisa dibilang stipend bulanan. Kita mendapatkan uang bulanan, kemudian tempat tinggal juga gratis, kemudian di ICCR itu juga ada namanya program summer atau winter trip. Jadi kita nanti bisa mendaftar ke ICCR. Kalau kita lolos untuk program tersebut, kita akan jalan-jalan keliling India dan itu gratis. Nah, kemudian ICCR juga bekerja sama dengan universitas di India, khususnya ada Central University. Central University itu kalau di India kampus yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian ada juga State University atau kampus-kampus negeri yang biasanya dikelola pemerintah di negara bagian. Nah, kemudian agak di scroll atas sedikit, bisa? Oke. Nah, jadi tahapannya, kenapa saya tadi bilang ICCR ini cukup mudah? Karena memang seleksinya itu hanya seleksi berkas. Jadi ketika kita online submission sudah selesai, kita mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan di website resmi ICCR. Kemudian setelah itu tahap selanjutnya yaitu kita tinggal menunggu pengumuman. Nah, ini yang agak berbeda dari beasiswa yang lain mungkin, karena kalau di ICCR yang mendapatkan balasan email kita diterima itu hanya yang diterima saja. Kemudian yang katakanlah gagal atau belum mendapat rezeki di situ, kita tidak mendapatkan informasi. Jadi di sini yang mungkin ada juga beberapa teman yang apply tapi tidak mendapatkan kabar dari ICCR bahwa mereka diterima atau lamaran mereka ditolak. Nah, ini mungkin yang agak membingungkan untuk aplikan. Nah, kemudian proses selanjutnya setelah mendapatkan pengumuman, nah nanti yang dinyatakan lulus di beasiswa ini akan mendapatkan arahan, akan dihubungi oleh pihak ICCR, kemudian akan diberikan arahan kapan kita harus bersiap-siap untuk membuat visa, kemudian mempersiapkan keberangkatan. Nah, kalau pengalaman saya dulu, saya mendapatkan email balasan bahwa saya diterima itu sekitar bulan Mei tahun 2015. Kemudian saya mendapatkan arahan untuk membuat visa itu di bulan Juni, akhir Juni kalau tidak salah. Kemudian di waktu yang tidak cukup banyak pada waktu itu kita sudah harus siap-siap untuk berangkat ke India. Jadi kalau di ICCR ini semuanya tidak terlalu tersusun rapi sebenarnya, karena kita hanya menunggu arahan, jadi tidak ada jadwal yang pasti. Jadi kita setelah dinyatakan diterima, itu kalaupun kita memutuskan untuk ngambil beasiswa ini, ya harus siap-siap dari jauh-jauh hari. Kemudian untuk sekarang beberapa waktu ini memang agak sedikit berbeda karena pandemi dan persyaratan untuk penerbangan juga semakin ketat. Jadi sekarang untuk awardee yang sudah diterima, kita hanya menunggu apakah kampus yang menerima kita sudah siap untuk memulai pembelajaran atau belum. Kemudian dari ICCR juga sudah merekomendasikan kita untuk berangkat ke India atau belum. Jadi kalau yang sekarang ini lebih nggak pasti lagi. Tapi insya Allah kalau sudah diterima di ICCR, insya Allah akan menjadi awardee dan bisa berangkat ke India. Dan pemerintah pun, antara pemerintah India dan Indonesia juga memfasilitasi ada penerbangan khusus antara Indonesia dan India. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, nah kita
bicara tentang persyaratan untuk mendaftar beasiswa ICCR. Nah, sebelumnya beasiswa ICCR ini setiap tahun dibuka itu antara bulan Desember sampai Maret. Jadi biasanya dibuka di akhir tahun atau awal tahun. Kalau di tahun 2019 pada waktu itu dibuka bulan Februari dan ditutup pada bulan Maret. Tetapi beberapa tahun belakangan ini, di tahun 2020 kalau tidak salah, itu dibuka di bulan Desember dan ditutup di bulan Februari. Jadi seperti itu. Nah, untuk persyaratannya kira-kira apa aja yang diminta untuk ICCR supaya kita bisa apply di beasiswa ini. Nah, yang pertama, berkas itu meliputi yang pertama adalah ijazah, transkrip nilai, SMP ataupun SMA. Dibagi teman-teman yang pengen mendaftar untuk jenjang S1. Kemudian untuk teman-teman yang pengen mendaftar di jenjang S2, itu bisa disiapkan ijazah, transkrip nilai dari SMP, SMA, dan S1. Nah, kemudian untuk yang ingin mendaftar untuk yang doktoral atau yang PhD S3, nah itu tinggal disesuaikan dari S1, S2, dan kemudian menyiapkan sinopsis atau katakanlah abstrak untuk penelitian doktoralnya. Nah, kemudian selain berkas-berkas tersebut, yang harus disiapkan adalah jika ijazah atau transkrip nilainya belum tertranskrip di bahasa Inggris, nah itu disarankan untuk ditranskrip ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu paspor. Nah, ini sebenarnya kalau di website ICCR, paspor ini pada waktu saya mendaftar dulu adalah berkas yang sifatnya opsional. Jadi kalaupun tidak punya paspor, itu bisa mendaftar. Tapi menurut saya, saran saya, paspor ini sebaiknya dilengkapi karena pengalaman saya dari beberapa teman seangkatan ataupun yang tahun 2010 terpilih menjadi awardee, mereka rata-rata memang sudah menyantumkan paspor. Jadi yang sifatnya opsional menurut saya lebih baik untuk dilengkapi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini bisa formnya itu bisa didapat di website ICCR. Kemudian untuk tes kesehatan dan segala macam bisa di rumah sakit terdekat atau yang menjadi langganan teman-teman. Nah, yang selanjutnya berkasnya itu adalah KTP. Nah, jadi KTP ini masuknya ke unit ID atau apa, saya lupa istilahnya. Nah, di situ kita menyantumkan KTP. Kemudian yang selanjutnya ada 2 surat rekomendasi. Ini baik dari mungkin atasan kalau sudah bekerja, ataupun pembimbing, supervisor, ataupun tokoh-tokoh yang mengenal kita secara mendalam. Nah, kemudian nanti kedua surat rekomendasi ini akan diupload di website resmi dari ICCR, dan kemudian bisa berkasnya itu bisa disiapkan terlebih dahulu sebelum apply, karena biasanya di websitenya itu, karena apalagi di akhir-akhir ya, di akhir-akhir pendaftaran itu biasanya sering agak sedikit ngadat dan sering terjadi gangguan di situ. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada persyaratan pendukung. Nah, ini sifatnya juga opsional karena di websitenya itu untuk teman-teman nanti bisa bisa dicek. Di situ ada kolom khusus untuk menyertakan dokumen-dokumen yang sifatnya bisa ibaratnya mensupport berkas-berkas yang sudah ada. Jadi seperti
sertifikat TOEFL atau IELTS, kemudian motivation letter, atau kalau teman-teman punya sertifikat prestasi ataupun ikut dalam kegiatan-kegiatan tertentu, bisa juga ditambahkan di situ. Seperti itu. Nah, kemudian satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini, untuk sertifikat TOEFL atau IELTS, ini memang dari pihak ICCR itu tidak mewajibkan untuk menyertakan sertifikat ini. Cuman dari beberapa pengalaman, termasuk saya dulu juga menyertakan sertifikat ini, dan alhamdulillah yang rata-rata yang menyertakan sertifikat TOEFL alhamdulillah juga lolos. Kemudian walaupun ini sifatnya opsional karena kita akan belajar di luar negeri, jadi menurut saya yang paling penting adalah kemampuan berkomunikasi, khususnya menggunakan bahasa Inggris sebagai komunikasi. Karena ketika kita di kampus, ketika kita berinteraksi dengan dosen dan segala macam, pastinya kalau kita nantinya nggak punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, nanti yang susah kita sendiri. Jadi saran saya, yang perlu disiapkan adalah kemampuan bahasa dan kalau bisa ada sertifikat TOEFL. Kemudian untuk cakupan beasiswa, kita apa aja sih yang kita dapat? Tadi di awal saya udah sedikit sharing tentang apa aja yang kita dapat. Nah, detailnya, jadi setiap bulan itu untuk yang S1 itu mendapatkan monthly stipend itu sekitar 18.000 rupiah, atau kalau dirupiahin sekitar 3.600.000. Nah, kemudian jenjang S2 itu sekitar 20.000 atau 4 juta rupiah. Nah, kemudian untuk yang S3 itu mendapatkan 22.000 atau sekitar 4.400.000. Nah, kemudian selain itu kita mendapatkan uang buku yang tadi saya juga udah bilang. Nah, di situ kita mendapatkan 7.000 rupiah atau sekitar 1.400.000 ini per tahun. Nah, contohnya saya kuliah di sini master itu 2 tahun, berarti saya mendapatkan 1.400.000 per tahunnya. Jadi saya dapat 2 kali. Nah, kemudian untuk tempat tinggal. Nah, untuk tempat tinggal ini biasanya kampus itu menyediakan asrama atau hostel di sini disebutnya. Dan kalau kita mau tinggal di situ, kita tinggal masuk aja, kita tinggal di situ. Nanti ICCR akan membayarkan langsung biaya tempat tinggal kita ke kampus. Namun kalau teman-teman prefer untuk tinggal di luar asrama, itu bisa juga, dan nantinya ICCR akan memberikan uang tempat tinggal itu kepada kita langsung. Nah, itu biayanya berkisar antara 5.000 sampai 5.500 atau 1 juta sampai 1.100.000. Ini tergantung kotanya. Mungkin kalau kita tinggalnya di Delhi atau di Mumbai atau kota-kota besar lainnya, mungkin akan mendapatkan yang 5.500. Jadi seperti itu. Nah, selain itu kita juga mendapat jaminan biaya kesehatan serta visa dan winter summer trip yang tadi sudah saya jelaskan. Saya rasa untuk beasiswa ICCR mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang teman-teman mau ditanyakan, boleh. Oh ya, satu lagi untuk beasiswa ICCR ini, kalau skemanya GSS yang saya bilang tadi, General Scheme Scholarship, itu memang biaya transport atau keberangkatan dan pulang dari India ke Indo atau sebaliknya itu memang tidak di-cover oleh ICCR. Tetapi menurut saya dari uang bulanan yang dikasih, kita bisa menabung dan bisa
untuk tiket pulang pun masih bisa ke-cover. Jadi kurang lebih seperti itu, Mr. Wahyu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Andri atas paparan yang begitu menarik dan inspiratif tentang bagaimana Kak Andri memperoleh beasiswa di ICCR dan kuliah S2 di Universitas Lucknow. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman di sini masih penasaran nih atau ingin bertanya lebih lanjut kepada Kak Andri seputar topik kita pada malam hari ini. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu sebagai tanda ya. Jadi, tapi kalau mikrofonnya nggak bisa nyala, bisa ketik di chat aja. Oke, ada yang mau bertanya? Oke. Is there any question? Izin bertanya, Kak. Oke, silakan Kak Rizka Ridayati. Baik, Oke, Kak. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Ridayati. Dan diucapkan juga terima kasih banyak kepada pemateri kita yang luar biasa malam hari ini. Yang tentunya sangat bermanfaat juga bagi kita semua mengenai informasi yang telah disampaikan. Jadi di sini saya ingin nanya Kak mengenai beasiswa yang Kakak jelaskan tadi. Jadi kan tadi yang sudah dijelaskan itu untuk penerimaan jurusan dari beasiswa tersebut, apakah ada jurusan-jurusan tertentu seperti itu Kak, atau bebas, atau bisa menerima semua jurusan, atau bisa dikatakan bisa menerima jurusan umum seperti itu. Kemudian untuk kuotanya dari bangsa, maksudnya dari negara Indonesia sendiri, apakah ada ditentukan atau gimana Kak? Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizka ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama untuk jurusan setahu saya memang hampir semua jurusan itu bisa diterima. Dan kalau tidak salah, pada waktu saya mendaftar tahun 2019, itu memang untuk jurusan kedokteran, kalau tidak salah, atau medis dan sebagainya yang berkaitan dengan itu, memang tidak ada. Cuman di tahun 2020 dan seterusnya sampai sekarang, mungkin ada perubahan atau kebijakan yang baru. Saya juga belum update tentang hal itu. Tetapi selain jurusan kedokteran, kalau tidak salah, insya Allah itu bisa diterima. Karena teman-teman di sini juga banyak yang mendaftar di berbagai jurusan. Contoh di psikologi ada, kemudian hukum, kemudian ada juga yang di teknologi, computer science, dan sebagainya. Mungkin itu lebih ke, kalau teman-teman ingin mendaftar sesuai dengan jurusan teman-teman, mungkin bisa lebih ngecek dulu kampus mana yang bekerja sama dengan ICCR, dan kemudian ada nggak jurusan teman-teman di kampus tersebut. Karena mungkin ada beberapa yang tidak diterima karena mungkin jurusannya itu tidak ada di kampus tujuan teman-teman. Kemudian informasi lagi bahwa ketika kita mendaftar, kalau di tahun saya dulu, kita diberikan 3 pilihan kampus dengan jurusan yang sama. Jadi contohnya saya ngambil jurusan bahasa Inggris, saya dulu milih di Lucknow University, kemudian di English and Foreign Language University, kemudian ada di Jawaharlal Nehru University di Delhi. Nah, kemudian di tahun 2020 tepatnya, setelah saya mendaftar di tahun itu, kita diberikan 5 pilihan kampus. Jadi untuk tahun sekarang, kalau teman-teman mendaftar, itu pilihannya lebih banyak. Jadi mungkin research di kampus-kampus India nanti bisa lebih diperdalam lagi.
Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa tadi, Mbak? Saya agak lupa tadi. Tentang kuota dari negara Indonesia sendiri. Oke. Maksudnya apakah ada ditentukan ada berapa orang yang bakal diterima atau bagaimana? Nah, untuk kuota sendiri yang saya tahu di tahun 2019 itu saya memang ada beberapa waktu berkomunikasi dengan pihak Embassy India yang ada di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa Indonesia dan Timur Leste itu kalau tidak salah kuotanya per tahun itu 25 sampai 30 mahasiswa. Jadi itu bisa berubah ya, bisa 25 atau mungkin bisa menambah jadi 30. Dan itu semua sudah include yang dari S1, S2 dan S3. Jadi kuotanya memang agak sedikit terbatas, hanya maksimal 30. Cuman saya rasa untuk ICCR mungkin peminatnya tidak sebanyak beasiswa yang lain ya. Jadi mungkin kesempatan untuk kita menjadi awardee atau menerima beasiswa ini saya rasa cukup tinggi. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Kak atas informasinya. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Andri Maulana. Bahwa tadi kata Kak Andri, semua jurusan bisa untuk mengambil beasiswa ICCR. Oke, selanjutnya ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk mengaktifkan audionya. Halo teman-teman semua. Oh ya, Kak Shalia mau nanya nih ke Mr. Andre. Oke, silahkan Kak. Oke, Mister, gimana kabarnya Mister? Alhamdulillah sehat, Mister. Oke, mau nanya gini aja Mister, mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu nih, kira-kira gimana sih perkuliahan di India gitu, terutama untuk yang program S2-nya nih, apa tantangannya gitu dan juga kesenangannya pastinya, kuliah di luar negeri terutama di India kan. Nah, sekedar informasi juga nih buat teman-teman, beliau ini sekarang langsung dari India loh. Makanya kan tadi dengar kayaknya banyak suara klakson tuh saya dengar. Iya. Ciri khas gitu. Iya. Oke, ya Mister, itu aja Mister pertanyaannya. Oke, terima kasih Mister. Oke, jadi kalau pengalaman kuliah di sini saya mungkin start dari pengalaman pertama kali datang. Jadi pertama kali datang ke India itu culture shock pasti, karena ketika saya datang ke bandara itu ketika ada petugas bandara yang kita nyampe di Delhi pada waktu itu udah langsung dihadapkan dengan orang-orang yang senyumnya itu mahal banget, jadi mereka jarang banget senyum, dan ketika saya tanya itu mereka nggak jawab, mereka hanya cuma geleng-geleng kepala dan saya nggak tahu artinya apa. Ternyata artinya oke atau bisa lewat terus, jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama pengalaman saya di pertama kali datang. Kemudian untuk kuliah di India untuk S2 itu saya merasakan bahwa di sini terutama dosen mereka sangat terbuka dengan mahasiswa, kemudian sangat membantu mahasiswanya, apalagi kalau saya menghadapi kesulitan gitu di kelas. Beliau sangat welcome sekali. Kadang setelah kelas pun saya masih ke ruangan beliau untuk berdiskusi hal-hal yang mungkin saya nggak paham di kelas. Nah, beliau sangat terbuka sekali. Kemudian kalau ini mungkin berbeda dengan kampus lain, kemudian berbeda dengan jurusan lain, tetapi di kampus saya dengan jurusan yang saya ambil di Lucknow University itu mungkin bisa dibilang pembelajarannya itu masih teacher center, kemudian
jarang banget kita diskusi, tetapi dari situ kita dituntut untuk memang belajar lebih mandiri, kemudian memahami sesuatu itu lebih mandiri lagi. Tapi ya alhamdulillahnya dosen-dosen di sana sangat sangat welcome dan membantu kepada mahasiswanya. Kemudian selain itu tantangan yang menurut saya agak berat ya untuk saya, yaitu di 3 bulan awal, karena 3 bulan awal itu dosen-dosen menggunakan bahasa Inggris yang sangat Bollywood sekali. Jadi saya agak kurang paham 3 bulan pertama itu karena aksennya memang sangat unik. Tetapi alhamdulillah setelah beberapa bulan dengan mencoba untuk adaptasi, mencoba untuk memahami, alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran di sana dengan baik. Kemudian untuk ujian, ya mungkin ini ujiannya agak berbeda karena di setiap ujian semester, di setiap akhir semester itu bisa dibilang ujiannya itu seperti semesteran anak SMA. Jadi yang bikin soal itu memang dari dari beberapa kampus yang membuat soal, kemudian pas di ujian itu kita ujiannya tulis tangan dan kita diberi waktu 3 jam, kemudian rata-rata kita nulis itu bisa sampai berpuluh-puluh halaman. Jadi kita memang harus dipaksa untuk menulis tangan dengan cepat dan ya menuangkan ide-ide kita di situ. Dan bahkan saya pernah rekor saya sendiri, saya pernah nulis dalam 3 jam itu bisa sampai 25 halaman. Jadi itu menurut saya tantangan tersendiri, dan lagi-lagi bukan bagaimana kita cepat menangkap pembelajaran, tapi harus cepat juga beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang ada di sini. Ya kira-kira untuk perkuliahan di India seperti itu. Tapi di luar kelas saya sangat menikmati sekali. Jadi ngampus di India itu memang benar-benar, ya kalau teman-teman pernah nonton film Bollywood Three Idiot, nah kira-kira yang mirip-mirip kayak gitu. Dosennya agak kolot, tapi alhamdulillah di jurusan saya karena memang beliau rata-rata pernah sekolah di luar juga, jadi agak lebih terbuka dari yang orang-orang India yang pada umumnya. Kira-kira seperti itu, Mister. Oke, makasih, Mister. Oke, terima kasih Kak Andri. Mungkin teman-teman yang sebelumnya belum kepikiran nih mau ambil kuliah ke India, bisa nih memasukkan India ke dalam list tujuan pendidikan kalian. Oke, selanjutnya tadi ada chat masuk dari teman kita. Oke, sebentar. Tadi katanya Kak Andri mau nanya, perlu berapa lama Kak Andri melakukan persiapan daftar itu tadi daftar beasiswa? Oke, terima kasih pertanyaannya, menarik sekali. Oke, jadi kalau saya mau sedikit cerita, dulu sebenarnya India ini memang nggak masuk list daftar saya untuk sekolah pada waktu itu, karena yang ada di pikiran saya pada waktu itu, dimanapun saya belajar, mau di Indonesia ataupun dimanapun, selagi saya bisa, selagi itu gratis, saya akan ambil gitu. Pada waktu itu seperti itu. Kemudian awalnya dulu yang memang benar-benar saya kejar itu LPDP sebenarnya. LPDP karena pada waktu itu memang bersamaan, jadi apply ICCR dan apply LPDP di waktu yang bersama. Tapi pada waktu itu karena yang tadi saya bilang ICCR ini lebih mudah, jadi berkas submit langsung diterima.
Kemudian yang LPDP itu berkas lolos, tapi masih ada tahap-tahap yang selanjutnya. Itu ya bisa dibilang alternatif, bukan tujuan utama, tapi alternatif. Tapi alhamdulillah di situ saya diterima, ya alhamdulillah saya ambil. Nah kemudian sebenarnya kalau persiapan untuk mendaftar ICCR ini tidak begitu panjang ya, karena memang mengingat persiapan saya sebenarnya awalnya itu untuk LPDP, dan kemudian ternyata berkas-berkas yang saya siapkan di LPDP ini ya mirip-mirip juga untuk apply beasiswa di ICCR. Jadi mungkin ya pada waktu itu selama saya menempuh pendidikan di Pare bersama Mr. Wahyu pada waktu itu kurang lebih ada sekitar 9 bulan. Nah, di situ saya mencoba untuk mempersiapkan segalanya. Untuk mungkin yang agak bisa dibilang yang butuh waktu lama, yaitu mengasah kemampuan bahasa Inggris saya. Karena bisa dibilang saya juga alumni kampus yang nggak begitu bagus. Saya dulu kuliah juga nggak begitu bagus juga prestasinya. Jadi saya butuh belajar lagi untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk persiapan berkas mungkin yang agak susah mungkin paspor ya, karena memang pada waktu itu saya mempersiapkan di luar kota, saya tinggal di Pare, saya bikin paspor di sana, jadi butuh surat keterangan tinggal dan segala macam, jadi itu yang agak lumayan agak susah di sana. Tapi alhamdulillah itu terlewati. Kemudian ada berkas lain yaitu surat rekomendasi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin agak susah berkomunikasi dengan dosen pembimbing pada waktu kuliah S1 dulu, atau tokoh-tokoh yang mungkin mau dimintain surat rekomendasi, nah itu mungkin agak susah. Tapi alhamdulillah saya dulu memang sangat dibantu oleh supervisor saya waktu S1 dan dosen-dosen pembimbing lainnya, jadi alhamdulillah itu juga lancar. Jadi persiapan tidak begitu lama, kemudian proses mendaftarnya itu juga tidak terlalu bisa dibilang susah gitu. Pokoknya alhamdulillah semuanya lancar, semuanya mudah, dan perlu digarisbawahi saya bukan mahasiswa yang prestasinya banyak ya, bukan mahasiswa yang dapat penghargaan ini itu. Saya mahasiswa yang biasa-biasa aja, dan alhamdulillah masih bisa keterima di beasiswa ICCR ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak Syalia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Baiklah teman-teman, ada yang mau nanya lagi kepada teman-teman, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Halo. Oke, sudah. Atau dari Kak Andri ada yang mau disampaikan lagi? Saya Kak izin bertanya. Iya, silahkan. Silahkan perkenalkan diri dulu, lalu langsung ajukan pertanyaan. Oh iya Kak Andri, perkenalkan nama saya Yudarian Pratama. Jadi di sini saya ingin bertanya Kak. Hal ini masih bersambung dengan tanggapan dari Kak Andri tadi. Mengingatkan bahwasanya sebelum kita mendaftar beasiswa biasanya kan permasalahan klasik. Kita sebagai mahasiswa itu ya ketakutan Kak. Dalam artian tidak percaya diri. Maksudnya itu udah semasa kita masih berkuliah pada S1, biasanya kita itu belum banyak prestasi begitu, ataupun masih kurang. Nah, kira-kira itu kiat-kiat apa saja sih Kak, ya paling tidak ya minimal lah persiapan kita dari S1 untuk mempersiapkan ke S2 bila kita ingin meng-apply beasiswa gitu Kak.
Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yuda pertanyaannya. Oke, jadi ini lebih ke ini ya, apa namanya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk istilahnya untuk lanjut studi, apalagi di luar negeri. Nah, mungkin yang Kak Yuda tadi bilang, saya juga rasakan sih sebenarnya. Waktu S1 itu memang saya kurang, apa namanya, kuliahnya tuh nggak benar-benar ya rajin, kemudian apa namanya, prestasi juga nggak banyak-banyak banget gitu, cuma kuliah dan dapat ijazah. Tapi apa ya, untuk apply beasiswa, yang pertama memang yang harus disiapkan menurut saya adalah niat. Kalau memang niat kita memang sudah mantap, ya kita cari jalan untuk menuju itu. Kalaupun memang ada beberapa hal yang harus disiapkan, seperti contohnya kita menargetkan beasiswa yang apa namanya, membutuhkan beberapa prestasi. Nah, kalau memang di situ kita belum punya prestasi, ya kita siapkan prestasinya dulu. Kalaupun kita memang apply beasiswa yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang advance, kayak harus punya IELTS, harus punya TOEFL yang skornya tinggi, ya kita persiapkan terlebih dahulu. Cuman tergantung beasiswa mana yang pengen kita apply. Nah, kalau di kasusnya di ICCR ini, seperti yang saya bilang, saya persiapan itu juga nggak panjang-panjang banget, kemudian apa namanya, prestasi juga nggak banyak-banyak banget, tetapi kalau kita memang sudah niat, ya kita coba lengkapi apa yang diminta oleh beasiswa tersebut. Nah, tadi yang saya coba share di sini bareng teman-teman. Nah, berkas-berkas itulah yang coba saya lengkapi. Kemudian, menurut saya yang paling penting untuk kuliah di luar negeri itu, ya yang pasti kemampuan bahasa Inggris. Jadi jangan sampai kita udah nyampe di negara tujuan, tetapi kita menghadapi masalah itu bukan di perkuliahannya ataupun apa, tapi di komunikasi. Itu akan sangat sayang sekali. Jadi yang menurut saya yang harus disiapkan adalah kemampuan komunikasi, kemudian syarat apa saja yang diminta beasiswa yang pengen teman-teman apply. Kemudian kalau ICCR, kalau menurut saya teman-teman pasti apa namanya, pasti lolos standarnya lah. Bisa dibilang beasiswa ini mudah kok. Beasiswa ini yang penting berkasnya lengkap, kemudian apa namanya, teman-teman bisa berbahasa Inggris dan segala macam, insya Allah pasti diterima. Dan yang pasti jangan merasa bahwa wah saya nggak kuliah, cuma kuliah pulang, nggak ada prestasi apa-apa. Jadi kalau teman-teman memang sekarang masih kuliah, kalau ada kesempatan untuk bikin beberapa prestasi, kalau ada kesempatan ambil aja. Cuman kalau memang udah lulus, kalau merasa dirinya ini standarnya sama kayak saya, ya kalau untuk ICCR harusnya pede. Saya aja juga nggak apa ya, bukan mahasiswa yang banyak prestasi masih bisa lolos kok. Jadi semua orang itu berhak daftar beasiswa, semua orang itu punya kesempatan yang sama. Yang mungkin yang apapun yang terjadi, coba dulu, apply dulu. Nanti hasilnya ya insya Allah akan maksimal. Yang penting kita sudah mencoba. Mungkin itu kira-kira, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Andri Maulana atas jawabannya. Jadi teman-teman, untuk melanjutkan beasiswa ke luar negeri adalah kita harus menyiapkan prestasi dan juga kemampuan bahasa Inggris, terutama di komunikasinya ya, Kak. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?
bisa mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke, halo. Oke, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Andri? Bisa mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke, halo. Halo, tadi ada yang ingin bertanya kah? Oke, ada. Oke, halo. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Oke, gimana Kak Andri? Adakah yang ingin disampaikan Kak lagi? Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin yang saya sampaikan buat teman-teman ya, khususnya yang berminat untuk studi di India, ya mungkin India bukan negara favorit untuk untuk studi, bukan seperti kayak di US, di UK, di Eropa ataupun di Australia dan segala macam. Cuman kalau dari saya belajar dimanapun itu prosesnya yang saya nikmati. Jadi kalau teman-teman yang berminat untuk apply beasiswa ICCR, saya yakin teman-teman sudah lolos standar, jadi tinggal siapkan berkasnya, tinggal apply dan ikutin prosesnya. Insya Allah nanti kalau rezekinya nanti bakal menjadi award di ICCR. Yang penting jangan merasa inferior, jangan merasa rendah diri, karena semua punya kesempatan yang sama. Kemudian saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Ini saya juga banyak mendapatkan inspirasi dari teman-teman dari cendekiawan desa, karena jujur saya berasal dari kampung juga. Informasi buat teman-teman, kampung saya itu dulu tuh ada Indonesia Mengajar di situ, jadi bisa dibayangkan kampung saya itu seperti apa. Dan saya sangat senang sekali kalau ada kakak-kakak seperti kakak-kakak yang cendekiawan desa itu bermain bersama dengan anak-anak, kemudian berbagi ilmu. Itu saya sangat appreciate sekali, dan menurut saya itu adalah pengabdian tertinggi ya kalau udah menjadi volunteer itu. Dan saya sangat senang sekali bisa berada di kesempatan sore ini bersama teman-teman. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, begitulah tadi sama-sama telah kita dengarkan pemaparan yang luar biasa sekali dari Kak Andri, bahwa kata Kak Andri tadi, ICCR adalah beasiswa yang bisa dikatakan cukup mudah, karena beasiswa ICCR ini hanya mengandalkan berkas. Tapi tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan nih dari berkas-berkas tersebut. Salah satunya adalah TOEFL, terus juga prestasi-prestasi kita. Jangan lupa untuk selalu diraih dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, jadi teman-teman yang mau dapat beasiswa bisa mempersiapkan skor TOEFL-nya terlebih dahulu. Oke. Baiklah, semoga diskusi kita pada malam hari ini semakin meningkatkan keinginan dan motivasi kita untuk meraih mimpi setinggi-tingginya sampai ke luar negeri. Dan tentunya dengan dijembatani oleh usaha, doa, dan juga kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Andri Maulana selaku narasumber kita yang dengan senang hati berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kepada kami. Serta terima kasih banyak juga nih kepada teman-teman yang malam minggu ini telah berpartisipasi. Dan juga akhir kata, saya Syalirfi Islami, selaku moderator, pamit undur diri. Semoga kita dapat
bertemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia. Oke, terima kasih. Oke, terus sedikit info juga nih teman-teman bahwa acara webinar ini adalah bagian dari perayaan anniversary pertama Cendekiawan Desa. Dan juga jangan lupa bahwa nanti di minggu-minggu selanjutnya akan ada lebih banyak lagi webinar scholarship. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita out, kita bisa ambil foto dulu ya teman-teman, mungkin sebagai dokumentasi dan juga sebagai kenang-kenangan. Baiklah, untuk sesi foto, saya serahkan kepada Kak Wahyu. Silahkan Kak. Oke, makasih Kak Shalia, makasih Kak Andri juga. Kak Rizka, mungkin bisa didokumentasikan Kak Rizka. Oke, Silakan siap. semuanya tutup kameranya. Iya. Oke, semuanya yang bisa open kamera, silakan open Bisa kamera. on cam dulu ya, biar Oke. kita mukanya terlihat jelas. Siap. Wait. Oke, masih kita tunggu yang lain. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Udah Kak Rizka? Bentar ya. Sebentar. Ini laptopnya agak lemot. Oke, mungkin satu kali lagi. Oke. Bisa senyum ya semuanya ya, biar kita terlihat bahagia dalam mengikuti webinar kali ini. 1, 2, 3. Oke, udah. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Rizka atas sesi fotonya. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. See you. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Habis orangnya auran nih nya. Sama-sama. Makasih banyak loh Mr. Andri udah meluangkan waktunya. Sama-sama, Mister. Iya. Dadah. Ini Rehan auran Mister itu di Fotonya bisa dikirim ke Jawa. grup lah, Kak. Bye. Bisa deh. Bisa nanti dikirim malam ini Oke, juga. makasih Kak. Terima kasih banyak Kak Andri. Terima kasih, sama-sama. Ya. sama Ayu Beji Gemah. Mister Wahyu di manakah sekarang? Di Jawa atau di mana? Sekarang kebetulan lagi di Malang nih, Mister. Oh, lagi di Malang. Iya. Masih sering ini main-main ke Pare? Enggak, udah lama banget nggak ke sana. Kayaknya udah 2 tahunan lebih, kayaknya nggak ke sana. Ntar lah main ke sana kan. Oh iya, masih ini sih pengen jalan-jalan ke sana main-main gitu. Iya, iya. Oh iya, minggu depan itu Mr. Harun yang isi. Oh yang ini yang dari Taiwan ya? Ya, Taiwan. Oke. Terus yang terakhir, Mister? setelah Mr. Harun itu Mr. Gilang. Oh, oke. Mr. Gilang yang itu TC 12. TC 12. Oh, oke. Yang dapat beasiswa ke Turki. Oh, iya. Nah, terus ntar yang terakhir itu dari teman yang dapat beasiswa LPDP yang tujuan ke Kanada terakhir. Oke. TC juga atau bukan?
Bukan sih, bukan. Dulu bukan thesis sih. Soalnya kemarin susahnya itu nyari yang beasiswa yang lain selain LPDP gitu. Kebanyakan itu ya, Mister ya. Iya, kebanyakan LPDP. LPDP. Oh iya, ini cendekiawan desa ini Mister yang bikin atau gimana? Iya, saya dengan teman-teman juga. Keren sih, keren banget ini. Dibantu Ini teman-teman, ininya di mana? Dri. Iya. Di mana ininya apa namanya? Kumpulnya teman-teman ini, Mister? Di desa Mandala gitu, Dri, ya pelosok juga, Dri, pelosok Kalimantan Selatan gitu. Di Kalimantan. Tapi yang ngajarnya itu rata-rata emang putra-putri daerah sana gitu, yang mereka masih kuliah semester 5, semester 6 gitu, yang masih jadi volunteer lah. Jadi mereka sambil persiapan daftar beasiswa juga diarahkan ke sana. Keren sih, Mister. Keren banget. Ya ini gara-gara ini nih dapat pengalaman-pengalaman di Pare kan. Iya. Kenal teman-teman yang keren juga kan. Jadi ya ketularan akhirnya. Keren banget. Oke, Mister, terima kasih banyak udah ngundang. Semoga cendekiawan desa lebih keren lagi nih. Kapan-kapan kalau apa namanya, yang nggak tahu ke depannya nanti mungkin ada apa namanya, pengen kolaborasi sama teman-teman cendekiawan desa, mungkin bisa, Mister ya. Oh ya, bisa banget, boleh banget nih. Kami Mantap. terima kasih juga ya, Andri, udah meluangkan waktunya mengisi. Sama-sama, Mister. Oke, bisa dilanjutkan, Mister, aktivitasnya. Oke, thank you, Mister. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.